warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Ya Bu Nadila. saya mau wawancara supervisi. Oke, kaitannya dengan supervisi pembelajaran di kelas mana Bu? Insya Allah hari ini kita di kelas 7D. Kelas 7D ya Bu ya? Kelas 7D. Kelas 7D kira-kira nanti untuk topik pembelajarannya apa Bu? Kalau topik pembelajarannya itu nanti kita di kelas 7D masih di materi kerjasama dan gotong royong. Kerjasama Dan gotong royong. dan gotong royong. Nah ini untuk persiapan kegiatan supervisi, untuk kiranya tujuan dari pelaksanaan pembelajaran hari ini apa Bu Nadila? Kalau dari tujuan pembelajarannya, mungkin peserta didik diharapkan mampu untuk menerapkan bagaimana praktik kerjasama yang baik dan juga yang benar. Seperti apa Bapak? Nanti dari produknya yang dikeluarkan adalah pidato dan juga poster. Kemudian di tujuan pembelajaran kedua yang saya siapkan adalah dari strategi pembelajaran hari ini. Nanti anak-anak itu mampu untuk menganalisis juga apakah praktik bekerja sama yang dia lakukan hari ini itu sudah berhasil atau belum, seperti itu Pak. Oke, berarti ini nanti dari Bu Nadila yang tidak dicapai adalah kemampuan anak dalam menerapkan kerjasama yang dengan benar ya. Jadi area yang tidak dicapai adalah teamwork yang akan dibangun dalam sistem pembelajaran yang rencana diterapkan seperti itu. Kira-kira Bu, nanti kalau dalam proses pelaksanaan pembelajaran ini nanti selain tadi yang hendak dicapai itu kemungkinan hal yang mungkin akan menjadi kendala sudah kira-kira ada tidak kalau menurut Bu Nadila? Sebenarnya kalau di kelas 7D ini karena salah satu kelas yang pelajarannya di paling akhir ya Pak, itu tentunya pasti ada banyak kendala. Pertama, anak itu sudah jenuh di kelas dan juga sudah mulai ngantuk, pikirannya udah mulai ingin cepat pulang gitu kan. Jadi konsentrasinya sih Pak, biasanya anak-anak di kelas 7D ini yang menjadi permasalahan di belajar PKN. Oke, berarti kan ada tadi yang sampaikan Bu Nadila adalah kemungkinan kendala yang adalah karena jam terakhir anak-anak secara fokus mungkin sudah berbeda jam saatnya pulang gitu ya. Nah otomatis kan ada hal yang mungkin kira-kira untuk mengatasi yang tadi menjadi kendala, kira-kira strategi apa yang mungkin akan dimunculkan oleh Bu Nadila nanti? Kalau untuk strateginya sendiri kan nanti saya akan menggunakan problem based learning. Jadi nanti anak-anak itu memang tidak berinteraksi sendiri, tapi berinteraksi dengan teman-temannya agar mengurangi rasa mengantuknya. Karena kalau udah bareng-bareng sama temennya kita berikan suatu permasalahan yang harus dipecahkan, biasanya nanti fokusnya akan langsung menyelesaikan permasalahannya. Terus juga nanti di awal, biasanya di awal pembelajaran saya akan mengajak anak-anak itu untuk mengucapkan salam Pancasila. Jadi nanti di salam Pancasila biar karena awal pembuka itu bisa mempengaruhi kelanjutannya. Jadi nanti biasanya variasinya adalah di pembukaan. Oke, siap. Berarti nanti mengatasi ini adalah strateginya dengan menggunakan problem questioning, kemudian memunculkan dengan salam Pancasila. Kira-kira ada lagi nggak Bu yang mungkin terjadi kemudian bisa diantisipasi lanjutan dalam konteks jam terakhir ini kira-kira yang bisa dilakukan? Biasanya anak-anak itu lebih banyak izin keluar nih Pak, untuk kayak misalnya entah kamar mandi, cuci muka. Nah itu nanti di awal mungkin bisa saya berikan kesepakatan kelas dulu untuk tidak keluar-keluar dulu ketika pembelajaran sudah dimulai. Juga nanti ada beberapa topik pertanyaan-pertanyaan sih Pak untuk mengulang materi. Itu biasanya nanti saya berikan beberapa pertanyaan ke anak-anak dengan play games. Misalnya kita berhitung anak-anak dari 1 sampai 5, tapi nanti yang ke-5 nyebutnya nggak 5, nggak angka, tapi nyebutnya misalnya Pancasila. Nah nanti kalau yang salah kita minta dia untuk memilih pertanyaan yang ada di saya buatkan nantinya. Jadi kita tinggal dia ambil karena menurut dia jawaban dari pertanyaan apa. Itu biar
langsung nggak ngantuk dan adrenalinnya mulai kepancing lagi. Jadi kayak model ice breaking gitu ya. Iya, betul. Kayak model ice breaking. Ada sedikit ya Ice Pak. breaking biasa. Ini oke, kiranya mudah-mudahan nanti pelaksanaan kegiatan supervisi hari ini bisa berjalan baik dan lancar. Jadi ada hal yang sudah disampaikan Bu Nadila kaitannya dengan tujuan yang mau dicapai. Kemudian hal-hal yang mungkin akan menjadi identifikasi, sudah dilakukan identifikasi. Oh, hal apa yang nanti akan terjadi misalkan jam terakhir seperti pengen cepat pulang dan sudah kita bicarakan, dan strateginya juga sudah disampaikan Bu Nadila, dan mari kita laksanakan kegiatan supervisi. Nanti mudah-mudahan yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan baik dan lancar gitu ya Bu Nadila ya. Saya cukupkan selamat melaksanakan kegiatan Bu Nadila. Terima kasih Pak, saya menyelesaikan pembelajarannya. Terima kasih Pak. Sudah ya. Oke. Nah, untuk kita nambah semangat lagi karena tadi habis pelajaran bahasa Jawa ya. Bu Nadila punya salam Pancasila. Nanti kita sama-sama mengikuti sebelum kita pembelajaran. Bu Nadila mau kenalin salam Pancasila. Jadi ketika Bu Nadila bilang salam Pancasila, 5 sila kalian jawab Pancasila. Oke? Kalau Bu Nadila bilang salam Pancasila, 5 sila kalian jawabnya Pancasila. Terus nanti kalau Bu Nadila bilang NKRI, jawabannya harga mati. Harga mati, betul ya? Bisa ya? Bisa ya? Oke, biar makin semangat lagi suaranya Bu Nadila. Oke. Semangat sih, Oke. Ya. Oke, kita bisa mulai atau tunggu dulu jihad kali ya kan, gitu ya. Kita hanya bermain coba dulu dari satu putaran ya. Jadi satu putaran kayak gini, kira-kira ada yang salah atau tidak. Nanti kalau misalnya ada yang salah, nanti ada satu kali kesempatan lagi untuk kita putar ya, biar semuanya kebagian untuk menghitung. Mengikuti dari awal Hamzah 1, 2. Iya, semuanya Seperti yang kemarin. bersama kelompok saya, yaitu kelompok kepala banteng, dengan tema manfaat bekerja sama dan gotong royong. Kepala banteng adalah dari kelompok rantai mempresentasikan poster yang dibuat 30 menit terhadap dan tidak ada konsep.
poster kita itu kita tuh ngambil poster. Itu kalian juga sama-sama mempresentasikannya, terus juga kalian menelaah nilai-nilainya yang bisa kalian implementasikan di kehidupan sehari-hari. Tadi ada memperkuat persatuan dan kesatuan. Jadi manfaat dari kerjasama dan juga gotong royong itu tidak hanya bisa kalian terapkan di sekolah aja, tapi nanti ketika kalian mulai mau gitu ya, untuk bina jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita udah ini nih Pak ya, di supervisi kelas saya alhamdulillah dengan Pak Ahmad. Nah, ini hari ini pasca gitu Pak ya. Pasca observasi. Oke, berarti hari ini kita untuk tujuan kegiatan hari ini kita adalah pembahasan terkait dengan refleksi pelaksanaan kegiatan observasi pelaksanaan pembelajaran yang kemarin ya Bu ya. Mungkin ini Bu Nadila sekiranya mungkin bisa diceritakan dulu terkait dengan pembelajaran kemarin, apa yang dirasakan Bu Nadila, kemudian apa yang didapat dari pelaksanaan kemarin sehingga dapat inputan apa selama pembelajaran kemarin. Ya, untuk pembelajaran kemarin itu memang sangat lebih tertata juga ya Pak yang pertama, kemudian yang kedua anak-anaknya juga lebih kondusif karena di mana kemarin itu ketika supervisi dan pembelajaran di kelas bertepatan dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Jadi saya berikan tugas yang memang sesuai dengan kebutuhan minat dari peserta didik. Walaupun begitu memang ketika di awal itu saya sempat lupa, ada satu bagian yang saya luput itu menanyakan presensi anak yang hadir gitu ketika di awal. Namun untuk berjalannya pembelajaran di kelas anak-anak itu memang sudah lebih kondusif juga dengan tambahan variasi saya itu di pembukaan. Saya melakukan review materi itu menggunakan ice breaking. Jadi kan anak-anak itu kemarin saya ajak untuk bermain games, dimana nanti kalau misalnya salah penyebutan angka, nanti anak-anak diminta maju untuk mereview materi sebelumnya yang kita sudah pelajari dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya siapkan kemarin gitu Pak. Di situ ketika pembukaan saya melakukan dengan variasi tersebut, memang anak-anak sangat lebih kondusif. Jadi anak-anak tidak ada lagi yang keluar masuk kelas karena mungkin di jam terakhir ngantuk atau mungkin ada alasan di kamar mandi. Nah itu ketika kemarin alhamdulillah sudah berjalan dengan kondusif dan sesuai dengan harapan. Oke, baik ya Bu Nadila, tadi ada yang disampaikan, ada yang berlewat. Sama ini yang berlewat tadi tidak presensi. Kemudian kalau dinilai Bu Nadila, kalau dimisalkan dari Bu Nadila dari skala 1 sampai 10, kira-kira menurut Bu Nadila pelaksanaan kemarin di angka berapa menurut Bu Nadila? Kalau di kemarin pelaksanaan kemarin itu mungkin di angka 8 ya Pak ya. Karena pas lagi praktik diskusi, karena ada yang di bercanda celaan gitu ya. Nah mungkin saya nanti evaluasi bagaimana menjadikan juga diskusi mereka itu agar lebih lagi. Karena kemarin kita bagi 3 kelompok. Nah salah satu kelompok itu ada yang masih sering bercanda. Itu kan mungkin PR-nya di depannya, ada caranya membuka diskusi itu biar lebih kondusif lagi, karena merasakan lagi dari situ. Dan harapannya kemarin kan peran dari kerjasama yang sedang diajarkan biar tujuan pembelajarannya juga bisa tersampaikan. Jadi saya mungkin menilainya di angka 8 karena pertama kesalahan saya di pembukaan itu, dan kedua kurang hidupnya lagi diskusi untuk satu kelompok yang memang kurang kondusif. Oke, berarti kalau dari Bu Nadila berarti kan ini kan di angka 8, alhamdulillah sudah di angka 8. Harapannya ke depan misalkan di pelaksanaan, sebenarnya harapan Bu Nadila ini yang diharapkan andaikan naik nanti bisa di angka berapa Bu? Andaikan naik di angka 10 Pak. Bisa di angka 10 ya? Bisa di angka 10, bisa praktikkan pembelajaran itu dengan sempurna dan anak-anak juga tujuan pembelajaran itu tercapai dan disampaikan kepada anak-anak. Oke,
Berarti kan ke depan harapannya berarti kan ini kan sudah di angka 8, harapannya ke depan di angka 10. Nah ini Bu Nadila kira-kira untuk ke depan untuk mencapai angka 10 itu yang bisa dilakukan Bu Nadila apa kira-kira? Untuk pertama yang dilakukan itu karena presensi itu kadang memang sering sekali terlewat ya, kadang sekali masuk anak-anak udah lagi kurang kondusif, jadi akhirnya kurang mampu untuk mengkondisikan presensinya. Dan biasanya nanti untuk improvement ke depannya saya akan lakukan pengkondisian kelas dengan tetap memegang jurnal saya. Jadi biasanya kan buku, laptop, dan peralatan itu ditaruh di meja, mungkin untuk jurnalnya tetap saya pegang di tangan agar nanti saya tetap ingat, oh ternyata saya belum mengabsen anak-anak sebelum saya lanjut ke persepsi. Terus juga nanti untuk yang pengkondisian dan juga kehidupan diskusi di dalam kelas, nanti saya untuk pemilihan kelompok diskusinya akan lebih benar-benar sesuai dengan minat dari mereka. Jadi tidak ada lagi nanti yang mungkin karena anak kelas 7 itu kan ada yang sudah berkelompok-kelompok ya Pak. Nah nanti bisa dipecah lagi agar diskusinya itu bisa lebih hidup lagi, dan nanti pembagian kelompoknya itu bisa lebih benar-benar sesuai dengan minat dari si anak-anak ini agar tugasnya pun bisa sesuai dengan minat dari anak. Oke, berarti kan tadi kan harapannya di Bu Nadila bisa di angka 10 demikian di dengan berbagai langkah tadi ada bagaimana pengondisian, pembentukan kelompoknya kan gitu. Nah ini mungkin nggak ada kendala lain yang mungkin akan muncul dari pelaksanaan pembelajaran itu? Tentunya kendala itu pasti dihadapin, pertama karena memang pembelajaran di jam terakhir itu memang cukup banyak hambatan dari anak-anak yang tiba-tiba keluar kamar mandi, yang coba mungkin mencari angin seperti itu ya, jadi anak-anak lebih kondusif ya. Mungkin kendala yang akan dihadapi tantangannya itu ya mengkondisikan anak di jam terakhir agar gimana nih caranya agar mereka tuh tetap hidup di pembelajaran tanpa mereka merasa mengantuk dan suntuk gitu. Oke, berarti tantangannya adalah mungkin yang akan dihadapi di kendala itu di jam terakhir ya Bu ya. Berarti kira-kira Bu, ini kira-kira kan tadi kan dari Bu Nadila sudah disampaikan tadi kan harapannya di besok di angka 10, dan bisa jadi yang terjadi yang dikhawatirkan itu kan terjadi. Kira-kira dari Bu Nadila apa yang andaikan itu terjadi yang menjadi kendala, apa yang perlu dilakukan Bu Nadila mengatasi hal tersebut kira-kira? Mungkin nanti akan lebih banyak ice breaking, variasi ice breaking, terus juga variasi mungkin nanti anak-anak diajak untuk buat yel-yel. Biasanya anak-anak kalau suruh kreasi itu kan benar-benar paling semangat ya Pak ya. Pasti sih ya biasanya. Dan ditambahnya ini kan kelas anak putri, jadi dengan menyiapkan kreativitas anak-anak disalurkan dengan yel-yel itu biasanya mungkin harapannya ke depannya bisa membuat anak-anak itu lebih aktif dan lebih bisa kondusif lagi di dalam kelas ya. Itu mungkin dari saya. Oke, Bu Nadila, berarti ini tujuan kita hari ini terkait dengan pasca pelaksanaan supervisi atau secara langsung. Alhamdulillah tadi sudah ada beberapa hal yang disampaikan Bu Nadila secara keseluruhan, kemudian sudah ada rencana ke depan bagaimana, terus nanti pelaksanaannya seperti apa, dan ini sudah insya Allah harapannya bisa sesuai dengan yang diharapkan Bu Nadila. Dan mungkin ada yang mau disampaikan lagi dari Bu Nadila? Cukup ya. Oke, sampai ketemu nanti di pengamatan pembelajaran selanjutnya. Mungkin dari kita nanti kita coba dulu untuk hari ini. Saya cukupkan. Terima kasih Bu Nadila. Assalamualaikum.